Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ajrulian Aji Meroja, mahasiswa program studi teknologi rekayasa otomasi angkatan 2025 dengan NIM 3 digit terakhir 098. Nah, kan kita sebelumnya mengenal bahasa C++, setelah mengenal bahasa C++. Nah, sekarang kita akan masuk lagi lebih dalam, akan mempelajari fundamental C++. Nah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke materinya. Oke teman-teman, kita akan mempelajari mengenai C++, dimulai dari variabel, tipe data, konstanta, array, input, output, fungsi, scope variabel, baik itu lokal ataupun global, dan yang terakhir kita akan melihat contoh aplikasi. Nah, kita mulai dari yang pertama dulu yaitu variabel. Nah, jadi variabel itu adalah wadah atau kotak untuk menyimpan data dalam memori komputer. Nah, jadi ibaratkan seperti sebuah kotak penyimpanan yang memiliki eh, nama tersendiri. Nah, dan di dalam isi kotaknya itu dapat kita ubah-ubah sesuai dengan kebutuhan. Nah, jadi di berikutnya di sini ada beberapa karakteristik. Yang pertama karakteristik variabel yaitu namanya unik. Nah, setiap variabel harus punya nama berbeda agar tidak bingung dan agar tidak bentrok. Jadi harus nama unik, nama yang eh, berbeda lah, nggak agar tidak bertabrakan. Nah, yang kedua yaitu ada tipe data, yaitu menentukan jenis data apa yang ingin disimpan. Dan yang ketiga, variabel itu dapat diubah. Jadi nilainya itu bisa diubah kapan saja selama program dijalankan. Dan yang terakhir yaitu memiliki lokasi memori. Nah, jadi si komputer itu nanti akan menyimpan data pada lokasi yang spesifik. Nah, contoh deklarasi dari variabel yaitu seperti di bawah. Jadi ada integer age 20. Nah, jadi variabel integer tuh yang ditulis di sini int, dia itu akan menyimpan berfungsi untuk bilangan bulat. Dan yang di bawah ini ada double height yang dimana ini sama dengan 170,5. Nah, variabel double ini fungsinya itu adalah untuk nilai desimal. Dan yang keempat ini char grade A. Nah, char ini adalah karakter. Jadi dia itu menyimpan nilai huruf. Dan jadi menyimpan nilai huruf yaitu hurufnya A dan ini tuh berfungsinya itu untuk satu karakter saja. Dan yang terakhir di sini ada boolean disimbolkan oleh buah. Nah, di sini dia akan menyimpan nilai status apakah itu benar ataupun salah. Jika benar itu disimbolkan dengan satu dan jika salah itu adalah 0. Nah, bisa dilihat di bawah di sini int itu integer untuk bilangan bulat seperti 20, 10, min 5. Double itu untuk bilangan desimal 170,5, 3,14. Dan char itu untuk karakter, itu untuk satu huruf atau satu karakter, misalnya A atau X atau 9. Dan ini bool untuk nilai logika yang mana bernilai benar ataupun salah. Nah, yang kedua ada tipe data. Nah, tipe data itu berfungsi untuk menentukan jenis data apa yang ingin disimpan di dalam variabel. Nah, setiap tipe data itu memiliki ukuran tertentu dan kemampuan untuk menyimpan tentang nilai yang berbeda. Nah, bisa dilihat. Jadi, bedanya double dan float. Di sini tuh, kalau double itu memiliki ukuran 8 byte dan float itu memiliki ukuran 4 byte. Nah, di sini ada contoh praktisnya yang dimana ini include IOStream dan
Ini tuh untuk library-nya dan ini untuk namespace-nya. Dan in main itu adalah fungsi utama program. Jadi ini adalah sebuah fungsi. Nah, di sini ada berbagai tipe data. Ini ada in untuk menyimpan nilai bilangan bulat, ini untuk bilangan desimal, ini untuk karakter, boolean, ini untuk string, untuk menyimpan teks atau kalimat. Nah, dan di sini cout itu nanti akan menampilkan ke layar, layaknya di Python. Python kan menggunakan print untuk menampilkan di layar. Nah, ini memakai cout. Nah, yang selanjutnya itu ada konstanta. Nah, jadi konstanta adalah variabel spesial yang nilainya itu diatur sekali dan tidak bisa diubah setelahnya. Nah, jadi misal bayangkan seperti nomor ID setelah diberikan itu tidak bisa diubah lagi. Nah, jadi cara membuat konstanta itu menggunakan kunci cons, yaitu CONST di depan tipe data. Jadi sebelum tipe data baik itu integer, double, boolean, string, sebelumnya itu harus memakai kata kunci cons. Nah, misal di sini ada cons double V yang mana bernilai ini 3,14. Nah, ini tidak bisa diubah. Lalu ini integer cons integer nilainya 100 juga bisa diubah, dan cons string kalkulator ini tidak bisa diubah. Nah, jadi kapan kita menggunakan konstanta? Yang pertama, ketika nilai penting yang tidak boleh berubah. Misalnya seperti pi atau nilai maksimal. Yang kedua, ketika membuat kode lebih aman dan terhindar dari kesalahan. Jadi konstanta itu agar kodenya lebih aman dan dia karena tidak berubah-ubah, jadi terhindar dari kesalahan. Yang ketiga, memudahkan perubahan di masa depan. Jadi hanya diubah pada satu tempat. Nah, jadi contoh praktisnya di sini ini ada sebuah fungsi. Nah, di sini ada cons double p yang dimana itu nilainya 3,14, dan di sini ada cons integer untuk umur maksimal. Nah, di sini ada konstanta dalam perhitungan. Nah, di sini ada misalnya double radius. Jadi jari-jari lingkaran. Nah, ini ada rumus dari luas lingkaran. Dan ini menampilkan hasil perhitungannya. Dan di sini di return 0. Nah, untuk selanjutnya yaitu yang keempat ada array. Array adalah struktur data yang menyimpan banyak data sejenis dalam satu wadah. Jadi ibaratkannya itu sebuah baris kursi di bioskop. Nah, setiap kursi punya nomor atau indeks yang bisa ditempati. Jadi array itu menyimpan datanya itu untuk satu tipe data atau data yang sejenis. Nah, karakteristik array itu yang pertama indeks dimulai dari 0. Nah, jadi bukan 1 2 3 tapi 0 1 2 3. Jadi dimulainya dari 0. Nah, yang kedua, tipe datanya harus sama. Jadi semuanya misalkan datanya itu integer jadi harus integer semua, kalau misal string string semuanya, kalau misal double double semuanya. Nah, array juga dibagi menjadi dua, ada array statis dan vektor atau array dinamis. Nah, untuk array statis bisa dilihat di sini deklarasinya. Nah, jadi untuk array statis, jadi ukurannya itu tetap. Misalnya di sini 10, 20, 30, 40. Nah, ini memiliki indeks 0, 1, 2, 3. Jadi ketika kita ingin memanggil 10, kita harus memanggilnya dengan di sininya 0, maka akan keluar 10. Nah, tapi kalau misal kita sininya 5 karena di sininya tidak ada, maka array 5 itu akan kosong. Nah, terus untuk mengubah, misalnya sini ada 0 itu sama dengan 10. Nah,
Jadi untuk mengubah atau mengakses elemen kita nanti misal di sini kita cout number dalam kurung misal ini pertama berarti karena ini yang pertamanya 20 maka dia akan menampilkan elemen kedua yaitu 20. Nah, looping untuk menampilkan semua elemen. Jadi di sini eh, caranya itu dengan cout lalu dalam kurung nah, di sininya adalah i dan memakai kode seperti ini. Maka akan menampilkan semua elemen. Nah, untuk vector array yang mana itu array dinamis jadi ukurannya itu bisa diubah. Nah, jadi vektor lebih fleksibel karena bisa menambah atau mengurangi elemen saat program berjalan. Ya, ini adalah deklarasi vektornya, yaitu seperti ini. Nah, di sini untuk menambah elemen, memakai baris kode names dot push underscore back. Nah, jadi di sini nanti akan menambahkan Alice, di sini akan menambahkan Bob, menambahkan Charlie. Nah, jadi di sini untuk mengakses elemennya, jadi kan ini di sini karena ini di pertama itu adalah angka satu itu adalah indeks kedua, maka nanti akan keluarnya Bob. Nah, ini untuk looping untuk menampilkan vektor. Nah, ini yang cara pertama itu menggunakan indeks seperti array pertama dan yang cara kedua itu menggunakan range based loop. Jadi ini lebih sederhana. Nah, contoh lengkapnya seperti ini. Jadi ini untuk array statis dan ini untuk vektor. Yang dimana ini fungsi ini untuk menampilkan semua list array-nya. Dan di sini untuk menampilkan uh, list vektornya sama di sini cout. Dan ini untuk mengembalikan fungsi. Nah, jadi perbedaan array dan vektor yang pertama dari segi ukuran, kalau statis itu tetap, vektor itu berubah, penambahan elemen. Jadi kalau misal array statis itu tidak bisa, tapi kalau misal vektor itu menggunakan push underscore back dan kecepatan aksesnya sama, memorinya ditentukan di awal dan kalau vektor dia lebih dinamis dan untuk kemudahan array itu mudah, sederhana dan vektor juga lebih fleksibel. Nah, yang kelima itu ada input atau output pengguna atau disingkat IO. Nah, jadi ini adalah cara program berkomunikasi dengan pengguna, dengan user. Output itu menggunakan eh, kode cout untuk menampilkan ke data layar dan input itu menggunakan cin atau getLine. Nah, seperti kalau misal di eh, Python kan kemarin kalau misal input kita tinggal gunakan input. Dan kalau misal pengen output, tinggal kita ketikkan print. Tetapi kalau misal di C, dia memakai cout dan cin. Nah, di sini output dengan cout. Jadi di sini harus mengetikkan dulu cout, kemudian kurang dari kurang kurang dari kurang dari. Di sini ketikkan halo dunia misalnya. Di sini kurang dari lagi dan ini n NL titik koma. Nah, NL ini agar nanti si kalimatnya ini ke bawah seperti misalnya kalau misal di Word itu dengan enter dan di sini juga sama seperti di atas. Nah, untuk input jadi untuk input tuh ada yang pakai cin dan getLine. Nah, untuk cin ini untuk input yang sederhana digunakan untuk bilangan, karakter tunggal, kata tanpa spasi. Yang ini misal contohnya seperti ini. Eh,
integer age, code. Di sini user memasukkan umur dan nanti si in akan memanggil age dan nanti akan muncul umur yang telah diinputkan user. Nah, batasan sin berhenti saat ketemu spasi atau enter. Nah, untuk input bagian yang kedua itu menggunakan jetline. Nah, ini untuk input dengan spasi. Digunakan untuk kalimat atau teks yang boleh mengandung spasi. Nah, ini penting ya teman-teman untuk membersihkan buffer. Ketika menggunakan cin lalu getLine, perlu membersihkan sisa di buffer. Nah, dengan menggunakan cin dot ignore. Nah, jadi ini akan membuang membersihkan atau membuang sisa. Nah, kenapa perlu cin ignore? Nah, jadi kan cin hanya membaca data dan meninggalkan enter di buffer. Yang kedua, jetline akan membaca enter itu dianggap input kosong. Nah, cin ini akan membersihkan enter tersebut. Nah, ini untuk contohnya. Di sini menggunakan cin dan di sini menggunakan getLine. Lalu untuk ininya membersihkannya di sini menggunakan cin ignore. Nah, yang keenam yaitu ada fungsi. Nah, fungsi adalah blok kode yang diberi nama dan bisa dijalankan berkali-kali. Nah, fungsi itu berguna untuk yang pertama menghindari pengulangan kode, yang kedua membuat program lebih rapi dan terorganisir, yang ketiga memudahkan pencarian bug. Nah, yang pertama di sini ada fungsi sederhana, jadi tanpa parameter atau return. Nah, jadi fungsi itu di fungsi yang cuma dijalankan tanpa perlu input atau output. Nah, misal di sini kalau misal kita ingin membuat fungsi menggunakan eh, kata kunci void, misal void, jadi nama fungsinya itu salam. Nah, di sini diperintahkan untuk menampilkan output halo selamat datang. Dan di sini eh, fungsinya fungsi main dan di sini mengembalikan eh, fungsi. Nah, yang kedua di sini ada fungsi dengan parameter atau fungsi yang menerima inputan. Nah, bisa dilihat di sini eh, void ini untuk kata kunci fungsi. Di sini ada fungsi salam. Halo. Nah, ini name ini akan di input oleh user. Misal di sini ada Alice atau Bob, nantinya akan misal halo Alice, halo Bob. Ya, misalnya gitu. Outputnya, outputnya seperti ini nanti. Nah, ada juga fungsi dengan return value atau mengembalikan output. Fungsi yang menghasilkan data untuk digunakan di tempat lain. Nah, misal di sini ada A tambah B, karena di sininya 5 dan 7, maka kalau misal ditambah jadi 12. Jadi outputnya kan 12. Di sini ada fungsi lengkap, yaitu ada parameter dan return. Nah, di sini ada tambah dan kali. Maka karena di sini 5 dan 7, bisa ditambah jadi 12 dan dikali jadi 35 dan outputnya benar ya. Nah, yang ketujuh ada scope variabel. Nah, scope variabel ini ada dua, yaitu ada variabel lokal dan variabel global. Nah, scope ini menentukan di bagian mana kode variabel dapat diakses. Ini penting sekali agar menghindari bug. Nah, yang pertama itu ada variabel lokal.
Nah, ini dideklarasikan di dalam fungsi atau blok kode. Dan yang kedua, nah diaksesnya itu hanya bisa diakses di tempat dideklarasikan. Dan untuk masa hidupnya hilang setelah fungsi selesai dijalankan. Untuk keamanannya dia lebih aman dan lebih rapi. Misal contohnya seperti ini. Nah, dan untuk variabel global, jadi dia dideklarasikannya itu di luar semua fungsi. Biasanya itu di awal file. Nah, aksesnya itu bisa diakses di mana saja di dalam program. Untuk masa hidupnya sama selama program berjalan, dan ini gunakan dengan hati-hati. Jadi untuk lokal itu, kalau misal lokal itu dia tidak bisa diakses di mana saja, dan kalau misal global itu dia bisa diakses di mana saja asal di dalam programnya. Ini bisa dilihat di sini ada global value yaitu bernilai 100, dan di sini local value-nya bernilai 50. Di sini local main itu bernilai 200. Maka untuk outputnya seperti ini. Jadi dari main, local main 200, global value 100, dari dalam fungsi local value-nya itu 50, global value-nya itu 100. Nah, jadi di sini ada perbedaan variabel lokal vs versus global. Jika resikanya itu di dalam fungsi ini, kalau global di semua fungsi. Nah, ini aksesnya itu hanya dalam satu fungsi, dan kalau misal global di mana saja. eh, Oke, seperti itu. Nah, di sini ada contoh aplikasi ya. Yang pertama di sini ada contoh aplikasi konversi suhu, yang mana program nantinya akan mengonversikan suhu dari Celcius, antara Celcius dan Fahrenheit. Nah, di sini ada rumus yang digunakan. Celcius ke Fahrenheit yaitu sama dengan C kali 9/5 ditambah 32, dan Fahrenheit ke Celcius yaitu F kurang 32 dikali 5/9. Nah, ini untuk codingannya. Di sini untuk rumusnya, ini juga untuk Fahrenheit. Nah, di sini ada fungsi to Fahrenheit. Nah, di sini ada fungsi konversi Fahrenheit ke Celcius ini. Yang tadi rumusnya ini fungsi konversi Celcius ke Fahrenheit. Nah, nanti si user akan ditanya apakah dia ingin Celcius ke Fahrenheit atau Fahrenheit ke Celcius, dan nantinya akan diminta untuk memasukkan suhunya, suhu yang ingin dikonversinya. Lalu selanjutnya di sini ada kalkulator sederhana, yang mana nantinya akan bisa bisa dijalankan dengan operasi aritmatika dasar, yaitu tambah kurang kali bagi. Di sini ada inputan dari user, yaitu masukkan angka pertama dan apa operasi yang ingin dijalankan, dan masukkan angka kedua lalu akan menampilkan hasil. Nah, ini untuk rumusnya ini juga sama, dan nanti akan keluar output. Nah, jadi segitu saja untuk materi. Kita lanjut ke implementasinya.
Oke teman-teman, di sini kita akan mengimplementasikan dimulai dari variabel, tipe data, dan konstanta terlebih dahulu. Nah, di sini sudah ada codingannya. Kita coba jalankan. Nah, ini outputnya seperti ini. Yang dimana di sini ada integer yang mana nantinya akan menghasilkan output berupa angka bulat, nilai bulat. Di sini ada double yang nantinya akan nilai desimal. Di sini ada karakter dan boolean. Nah, di sini bisa dilihat bahwa eh, string di sini ada nama. String kan untuk menampilkan kalimat. Nah, di sini ada variabel string, ya tipe data string. Nah, ini ada nama Budi, eh, umur 20, tinggi badan 1,5, nilainya A. Nah, dan ini. Seperti ini untuk variabel. Kita lanjut ke konstanta. Dan di sini udah ada codingannya juga. Bisa dilihat di sini ada konstanta yang mana konstanta itu agar nilainya tidak berubah. Di sini ada double P yang bernilai 3,14 dan seterusnya. Di sini ada konstanta untuk maksimal umur. Nah, kita di sini jalankan dulu. Nah, di di sini kan si outnya adalah area lingkaran radius, di mana radiusnya itu adalah 5,0 atau 5, sama dengan adalah area, yaitu areanya itu adalah pi dikali radius dikali radius. Nah, itu adalah rumus lingkaran. Di sini ada nilai konstantanya, outputnya sama dengan ini. Oke, jadi seperti ini untuk konstanta. Oke, selanjutnya di sini untuk array, yaitu baik itu array statis ataupun vektor. Nah, kita di sini jalankan dulu. Nah, di sini ada array statis yang dimana nilainya itu ada 10, 20, dan 30. Nah, untuk array vektor di sini ada menggunakan pushback, yaitu dalam kurung Satria, Samil, Arkan. Nah, dan di sini otomatis otomatis muncul itu Satria, Samil, Arkan. Jadi di pushback itu fungsinya untuk menambahkan elemen. Dan ini adalah codingan untuk mengakses atau menampilkan, yaitu cout names dalam kurung siku i. Oke, selanjutnya di sini ada input, yaitu ada yang menggunakan cin atau getLine. Dan di sini ada scene ignore untuk membersihkan buffer sebelum getLine. Kita bisa run dulu. Misal, nah, jadi di sini untuk CI-nya itu, jadi kan dia tanpa tanpa spasi, jadi dia harus menggunakan CIN. Nah, di sini membersihkan dulu buffernya sebelum getLine, dan di sini getLine-nya itu untuk nama, misalnya full name. Misal kita contohkan lagi, misal 19. Oke. Nah, jadi di sini outputnya hello, namanya Ajrilian Ajiz, dan untuk umurnya adalah 19 tahun. Oke. Oke, selanjutnya kita ke fungsi sederhana. Nah, ini adalah codingan untuk fungsi sederhana yang mana ada parameter dan return. Kita run saja.
Nah, jadi di sini untuk integer A dan integer B di sini di return di mengembalikan fungsi yaitu ditambah A dan A tambah B. Nah, di sini untuk multiply. Jadi di sini untuk menambahkan add number, menjumlahkan, di sini untuk multiply untuk mengalikan. Jadi di sini ada integer x dan integer y dikalikan dan mengembalikan nilai. Nah, di sini ada fungsi main yang dimana x sama dengan 5 dan y sama dengan 9. Di sini sum yaitu menambahkan dan di sini integer product yaitu mengalihkan. Nah, ini untuk menampilkan yaitu cout penjumlahan dan cout perkalian. Karena di sini ada 5 dan 9, jadi 5 ditambah 9 yaitu 14 dan 5 dikali 9 adalah 45. Oke, untuk selanjutnya itu ada scope dan scope variabel. Di sini kita run saja. Nah, jadi sebagaimana yang tadi telah saya jelaskan yaitu global value itu yaitu adalah variabel yang berada di luar, dan untuk lokal variabel itu adalah variabel yang ada di program tertentu, fungsi tertentu. Jadi kalau misal ingin memanggil variabel, ketika kita ingin memanggil variabel global, dia bisa dipanggil ketika di program luar ataupun di dalam program. Tetapi kalau kita ingin memanggil variabel lokal, kita harus memanggilnya juga di dalam programnya tersebut, tidak bisa di luar dari variabel lokal. Nah, seperti ini bisa dilihat itu global value-nya itu adalah 100 di sini. Dan untuk local value-nya itu adalah 50. Nah, di sini ditampilkan bahwa local value di dalam fungsi dan ini global value di luar fungsi. Maka ini dapat ditampilkan. Dan ini untuk yang kedua, fungsi yang kedua, di sini ada global value dari main. Global value, jadi di sini di dalam fungsi dipanggil global value-nya, dan ini local value yaitu di ini 200 local main. Maka ini outputnya seperti ini. Oke, selanjutnya itu ada penjelasan mengenai namespace. Nah, ini untuk penjelasan mengenai namespace. STD yaitu tujuannya itu eh, menjelaskan apa itu namespace, yaitu dan cara-cara menggunakan fitur standar C++ dan contoh yang mudah dipengerti, yaitu yang pertama apa itu namespace. Jadi analogi sederhananya itu seperti, jadi namespace itu seperti rak di perpustakaan. Jadi setiap rak ada buku-buku dengan judul yang bisa saja sama, tapi rak atau namespace mencegah kebingungan. Nah, di C++ ini banyak fungsi dan tipe bawaan seperti count, string, vektor. Nah, disimpan di dalam rak bernama std. Nah, jika membuat nama yang sama di program, namespace membantu agar tidak terjadi tabrakan nama. Nah, contoh fitur dalam std ada std cout untuk menulis ke layar, std string tipe untuk teks, std vector untuk array dinamis, dan stdnl untuk baris baru atau plus. Nah, yang kedua ada cara menggunakan std atau namespace. Nah, di sini cara pertama itu using namespace. Nah, di sini kita menambahkan using namespace std. Nah, kapan digunakannya itu untuk proyek kecil, tugas belajar, atau contoh singkat. Nah, kelemahan ini bisa kelemahan menggunakan kata kunci ini adalah bisa menyebabkan konflik nama jika program besar atau bila dipakai di banyak library. Nah, yang cara kedua itu tuliskan std
titik dua titik dua. Nah, ini adalah cara yang paling aman. Seperti ini. Nah, ini cocok untuk proyek besar, library, atau kode yang akan dibagikan ke orang lain. Nah, jadi kelebihannya yang pertama itu jelas dari mana nama berasal, jadi tidak bingung. Dan yang kedua kekurangannya menulisnya lebih panjang tapi lebih aman. Nah, ini ada yang cara ketiga itu alias namespace. Jadi namespace-nya itu eh, di aliaskan. Misal di sini namespace ayo sama dengan std. Jadi ayo ini dialiaskan menjadi std. Jadi buat alias ayo untuk namespace std. Jadi nantinya enggak std titik dua tapi ayo titik dua titik dua titik out. Nah, ini cocok ketika proyek sedang atau file sumber yang sering memakai banyak nama dari std. Nah, ini untuk perbandingannya seperti ini. Jadi using namespace to std itu untuk program kecil latihan singkat tapi memiliki resiko. Nah, untuk std titik dua titik dua nama ini untuk proyek besar atau library. Nah, ini aman, jelas, dan tapi kekurangannya menulisnya lebih panjang. Dan yang ketiga itu menggunakan alias namespace x sama dengan std. Nah, ini cocok untuk proyek sedang. Kelebihannya lebih ringkas, ringan. Kekurangannya perlu definisi alias. Nah, untuk ringkasan, di namespace itu seperti rak di perpustakaan, jadi untuk mengorganisir nama. Yang kedua, using namespace, std itu cepat tapi beresiko di proyek besar. Std titik dua titik dua itu eksplisit paling aman. Dan yang terakhir yaitu alias namespace x sama dengan std. Nah, ini memberikan keseimbangan antara singkat dan jelas. Oke, kita lanjut saja. Nah, ini untuk codingan yang mana tadi kita jelaskan itu mengonversi suhu kita cobaran. Nah, kita clear dulu. Oke, kita cobaran. Misal 1, suhu dalam Celsiusnya kita tekan 25. Nah, jadi konversi dari Celsius ke Fahrenheit yang mana Celsiusnya bernilai 25, maka Fahrenheitnya itu bernilai hasilnya itu 77. Kita coba yang kedua. Misalnya yang tadi. Nah, maka Celsiusnya 25. Nah, untuk selanjutnya itu eh, kalkulator. Latihan kalkulator. Kita coba, nah ini seperti yang tadi ya, yang dijelaskan di materi. Kita coba run. Nah, di sini masukkan angka pertama, misal di sini 10. Kita coba tambah. Masukkan angka kedua yaitu 50. Nah, maka hasilnya 60. Kita coba lagi sekali lagi. Misal angka pertamanya itu 40. Kita ingin kali 2 dengan 80. Oke, mungkin segitu saja dari yang dapat saya sampaikan. Semoga kontennya bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. See ya.